Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di materi berikutnya, yaitu hereditas atau pewarisan sifat atau genetika. Ini mempelajari tentang bagaimana sifat-sifat dari suatu organisme itu diturunkan kepada keturunannya. Pada bab ini banyak yang harus kita pelajari, yaitu hukum Mendel, lalu penyimpangan semu hukum Mendel, pola-pola hereditas pada manusia. Kita mulai dari hukum Mendel yang pertama. Mendel itu menggunakan kacang arti sebagai tanaman percobaan karena memiliki beberapa kelebihan yang bisa kalian lihat di PPT-nya. Oke, hukum yang pertama namanya hukum segregasi atau pemisahan secara bebas. Pada waktu untuk gamet, gen-gen akan memisah dari pasangannya secara bebas. Misalnya untuk perselangan monohibrid dominan penuh, artinya satu sifat beda yang sifatnya dominan. Kacang ercis berbatang tinggi diselangkan dengan batang pendek, F1-nya tinggi, sehingga tinggi itu dominan, maka tinggi itu diperintasi huruf T besar atau ta. Alanya T kecil atau T. P itu parental, tata, titi, tata itu genotip, jadi harus berpasangan. Ini namanya homozigot dominan, ini homozigot resesif. KP-nya itu ta dan ta, tapi karena sama maka ditulis saja yaitu ta. F1-nya gabung tati, lain namanya heterozigot. Meskipun ada faktor T, tapi ini ada ta, maka ini berfenotip tinggi. Kemudian ini diselangkan dengan F1 untuk memperoleh F2, jadi tati dengan tati. Gametnya karena beda maka ditulis ini ta dan ti, ta dan ti. Lalu ketika membuahi saling bertemu sehingga terbentuklah 4 macam gen notip, yaitu tata, tati, tati, titi. Selama data berarti tinggi, jadi tingginya 3, pendeknya 1. Ini namanya perbandingan fenotip, tinggi banding pendek 3 banding 1. Lain namanya perbandingan genotip, tata banding tati banding titi 1, 2, 1. Ini perhatikan ini. Yang kedua, perselangan monohibrid intermediat. Intermediat itu sifat yang tidak mendominasi, jadi di tengah-tengah atau kodominan. Mawar merah dengan putih. F1 kalau dominan itu berarti merah, tapi ini merah muda sehingga di tengah-tengah. Parentalnya mama itu merah, mimi putih, gametnya ma dan mi. F1-nya mami, merah muda, ini heterozigot. Lalu F2-nya diperoleh dari F1 dan F1 ini. Mami ini gametnya ma dan mi. Hasil F2 satu mama itu merah, homozigot. Mami itu tidak merah tapi merah muda karena intermediat. Ini juga mimi putih. Jadi pada F2 ada 2 macam perbandingan. Fenotip merah, merah muda itu 1, 2, 1. Genotip mama, mami, mimi itu juga 1, 2, 1. Itu kalau intermediat. Lalu tes cross itu selang balik antara F1 dengan induk yang resesif. F1-nya tati, resesifnya itu titi ini. Jadi ini diselangkan dengan titi. Gametnya ta dan ti, gametnya ti. Perbandingan fenotip tes cross, tinggi banding pendek 1 banding 1. Lalu genotipnya tati banding titi itu juga 1 banding 1, jadi sama. Ini hukum yang pertama. Terus yang kedua, hukum pengelompokan secara bebas atau asortasi. Ketika bentuk gamet, gen-gen memisah dari pasangannya dan berkelompok dengan gen lain yang bukan pasangannya secara bebas. Contohnya perselangan dihibrida. D itu 2, jadi perselangan dengan 2 sifat beda. Mangga berbuah manis lebat, yaitu ini 2 buah sifat, yaitu masalah rasa buah dan kelebatan buah dengan asam dan jarang. F1 manis lebat, berarti
manis dominan terhadap asam, lebat dominan terhadap jarang. Karena dominan maka manis huruf besar ma, alilanya mi, lalu lebat la huruf besar alilanya li. Jadi induknya mama lala itu manis lebat homosigot, lalu ini asam jarang juga homosigot. Gametnya lah ini ma pisah dengan ma dan gabung dengan la, jadi ada mala, ini juga mili. Genotip oxidase adalah mamilali, ini namanya genotip yang heterosigot, buah manis dan lebat. Lalu mamilali itu disilangkan untuk memperoleh dua. Mamilali perhatikan di sini, ketika bentuk gamet gen-gen misah dari pasangannya, jadi ma pisah dengan mi, lalu gabung dengan la atau dengan li, jadi mala, mali, mila, mili, ini juga sama. Ini namanya hukum asortasi, pemisahan secara bebas. Biasanya ini digabung-gabung, tapi untuk mendapatkan angka yang pasti atau supaya tidak kelewatan, maka dibuat sistem papan catur ini. Gametnya mala, mali, mila, mili, dan sebagainya ini sama. Lalu disalin disatukan. Kalau ada ma dan la, apapun pasangannya ini bisa ma, bisa mi, bisa la, bisa li, pasti manis lebat. Soalnya ada ini. Angkanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13. Ya, ini manis lebat ada 9. Lalu untuk ma titik lili itu ma itu bisa ma bisa li, ini manis dan jarang. Angkanya 6, 8, 14. Lalu mimi la titik ini bisa la bisa li, bisa homo bisa heterosigot. Asam ini asam lebat, angkanya mimilala 11, kemudian 10 dan 15. Benar-benar 12 ini 12. Jadi 3, kemudian mimilili asam jarang hanya 1, yaitu kotak ke-16. Genotip ini namanya homosigot, jadi angka 1, angka 6, angka 11, angka 16 itu namanya homosigot. Ini yang ini heterosigot. Yang homosigot itu namanya ketika dia itu mengalami penyerbukan sendiri, mama dengan lala, ini akan selalu hasilnya selalu mama lala atau manis lebat. Ini manis jarang, asam lebat, asam jarang itu namanya ini galur murni, jadi sifat yang tidak berubah ketika ditanam kalau melakukan penyerbukan sendiri. Jadi sekali lagi angka perbandingan untuk dilihat adalah 9, 3, 3, 1, itu harus kalian perhatikan. Kemudian untuk cara menentukan gamet itu ada rumusnya 2 pangkat n, dimana n itu genotip yang heterosigot. Misalnya ini papa yang heterosigot enggak ada 0, maka 2 pangkat 0 1, gambarnya apa saja. Ini yang heterosigot 1, papi ini, jadi 2 pangkat 1, maka gambarnya 2, 1, 2. Ini yang heterosigot enggak ada, mama homosigot, maka gambarnya hanya 1. Ini yang hetero itu 1, papi, sehingga 2 pangkat 1, 2, gambarnya 2. Terus yang ini misalnya papi kaki, hetero itu 2, 1, 2, maka gambarnya 2 pangkat 2, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian penyimpangan semu hukum Mendel. Hukum Mendel itu yang kedua tadi mengatakan bahwa persilangan dengan 2 sifat beda, angka perbandingnya adalah 9, 3, 3, 1. Ada beberapa ahli yang melakukan percobaan, angkanya tidak 9, 3, 3, 1, tapi sepertinya menyimpang. Ada yang 9 banding 3 banding 4, atau 12 banding 3 banding 1, atau 15 banding 1, maka namanya semu karena masih ada 16 macam kotak, sehingga meskipun beda tapi masih menganut
aturan Mendel. Ada 5 penyimpangan, yaitu atavisme atau interaksi beberapa pasang alela, polimeri. Kalau yang ini nanti perbandingannya 9:31, kalau polimeri 15:1, kriptomeri itu nanti 12:31, epistasis ini untuk kriptomeri itu 9:34, untuk epistasis 12:31, untuk gen komplementer 9:7. Kita mulai yang pertama, ini yang kita akan bahas yang pertama dulu, atavisme atau interaksi beberapa pasang alel dijumpai pada cengkir atau pial ayam, ada 4 pial, sumpel atau walnut, kemudian biji atau pea, bilah atau single, dan rose atau gerigi. Kalau rose disilang dan bilah, F1-nya itu rose. F2-nya rose banding bilah 3:1. Berarti rose dominan terhadap bilah. Maka Ra itu rose, Ri bilah, genotipnya Rara, Riri, F1-nya Rari, lah ini rose karena ada faktor Ra. F2-nya Rara, rose, selama ada Ra itu berarti rose-nya itu 3 bagian, Riri bilah 1 bagian, jadi 3:1. Kalau PA dengan bilah, F1 PA, F2 PA banding bilah 3:1. F2-nya sama tadi, yaitu PA 3 bagian, bilah 1 bagian ini. Jadi ini rose dominan terhadap bilah, PA dominan terhadap bilah. Kalau sesama dominan disilangkan, rose dengan PA ini ya, rose dengan PA disilangkan, maka terdapat F1 yang berbeda dari induknya, yaitu walnut. Kemudian nanti F2, ternyata walnut, rose, PA, bilah memisah dengan perbandingan 9:3:1. Karena angkanya itu seperti 2 sifat beda, maka pola persilangannya hampir menggunakan 2 sifat beda. Jadi kayak di hibrida. Jadi ada 2 pasang genotip. Ra pipi itu rose, Ri papa itu bilah, jadi Ra tadi kan rose, Pa itu tadi kan PA. Jadi rose PA, gambarnya Rari papi, Rapi dan Ripa. F1-nya Rari papi, ya ini. Kalau Ra ketemu Pa, itu menampakkan sifat baru yang namanya walnut. Itu namanya interaksi beberapa pasang alel. Alel Ra dan Pa menyatu jadi walnut. Kalau walnut disilangkan dengan walnut dari F2, maka ini gennya atau gamet-gametnya sebagai kata kunci. Kalau Ra ketemu Pa, ini bisa homo bisa heterosigot, maka pasti walnut. Ra ini bisa homo bisa hetero, tapi yang P harus homosigot, rose. Ri itu homosigot, Pa itu bisa homo bisa hetero, pasti PA. Kalau semuanya resesif homosigot, pasti bilah. Jadi ini adalah rose, walnut. Ada 9 walnut, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah walnut karena ada Ra dan Pa. Kalau Ra saja dominan, ini berarti rose. Ini 1, 2, 3. Ini yang rose. Kalau yang dominan Pa, berarti ini PA. 1, 2, 3. Kalau tidak ada yang dominan, berarti bilah. Jadi perbandingan walnut, rose, PA, bilah pada atavisme adalah 9:3:1. Ini satu sifat beda, tapi kok angkanya 9:3:1, maka namanya penyimpangan semu. Sekali lagi perhatikan, ada Ra, ada Pa, itu walnut, ada Ra saja, pipi, rose, ada Riri, lalu Pa saja, ini bisa B, PA, tanpa ada yang dominan sama sekali, namanya bilah. Kalau Ra ketemu dengan Pa, walnut, tapi kalau sesama resesif ketemu, itu membentuk fenotip bilah.
Oke, sementara ini dulu. Kita akan jumpa besok pada penyimpangan semu yang berikutnya. Terima kasih.